نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kajian subuh kita ini ada link Zoom-nya bagi Bapak jamaah yang belum bisa hadir, bisa mengikuti kajian dari jarak jauh. Link sudah disampaikan itu. Waktu dan tempat kita bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama syukur kehormatan Allah, teman-teman kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pada memberikan kewajiban kita yang bagi ini langsung berjamaah serta kita sempatkan sejenak berada di majlis ilmu, majlis yang insyaallah yang hadir kita mendapatkan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita berikan buat junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada kajian kita pada pagi hari ini akan membahas tentang keutamaan dan kematian. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran 185 berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita terjemahkan secara bebas, kullu nafsin, setiap yang bernafas, yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya disempurnakan balasan bagi kamu sekalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari, maka barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, faqad faz. Wa udkhila jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sesungguhnya dia telah. Wa hayatud dunya illa mata'ul, dalam kehidupan dunia ini melainkan kesenangan al-ghurur. Itu maksudnya kesenangan yang sifatnya menipu. Artian menipu di sini artinya banyak orang yang tertipu dengan kesenangan dunia sehingga lupa dengan akhirat. Maknanya bahwa ada orang-orang yang mencari dunia dan mempertimbangkan hal haram, termasuk orang juga yang tertipu dengan kesenangan dunia yang sesaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ini menggambarkan bahwasanya kematian itu sesuatu yang sifatnya pasti dan tidak perlu diragukan. Karena keyakinan kita akan kematian nanti diinformasikan lagi oleh Rasulullah SAW tentang setelah kematian itu apa yang akan kita lalui. Itu kita akan berada di alam transit, ya, menjelang terjadinya kehancuran total dunia ini disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh ini alam yang dimana yang telah berada di alam ini tidak bisa lagi mengakses aktivitas duniawinya. Dia sudah terdinding, yang barzakh hanya dinding pembatas. Makanya ada yang disebut dengan barzakh itu ketika ada air laut yang tidak bisa menyatu, disebut dengan barzakh. Barzakh ternyata terpisah, terdinding. Tapi
bukan berarti orang-orang yang berada barzakh itu tidak mengetahui apa yang ada di dunia. Dia tahu, tapi tidak bisa mengakses. Kita juga begitu. Ya, kita tahu bahwasanya di alam barzakh itu tidak mati. Ya, mereka tetap hidup. Ya, tetap hidup. Ya, kan orang takul lima yang kalau bisa bidinai awat sebenarnya Allah. Pada tidak ada sumber. Jangan mengatakan orang-orang yang meninggal di dalam Allah mati, tapi mereka tetap hidup. Biasanya kamu tidak menyadarinya. Makanya ketika kita melewati kuburan, kita ucapkan salam. Ya, salam kita doa keselamatan. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Atau bisa juga assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum sabiqun wa nahnu allahiqun. Ghafarallahu lana wa lakum. Wahai penghuni kuburan, ya, salam sejahtera buat Anda. Kita doakan. Ya, makanya mendoakan orang yang meninggal itu bermanfaat sekali bagi orang yang meninggal. Ya, maka semakin banyak orang yang datang untuk takziah mendoakan orang yang meninggal, maka meninggal itu semakin mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh. Kenapa? Karena doa-doa orang-orang yang hidup itu tidak terputus. Yang terputus itu adalah aktivitas orang yang meninggal itu, karena dia meninggal itu aktivitasnya. Hanya dalam katakan kita mata pada mungkin kota amalnya, kerjaannya. Tadinya dia bisa kerja ya ke kantor, bisa nggak bisa lagi. Bahkan menerima paket pun nggak bisa. Ya, kondisi itu kan paket juga atau orang itu rumahnya gitu kan, tapi dia nggak bisa lagi. Kenapa? Sudah tidak sana lagi, yang dalam bahasa. Tapi kalau kita mengirim paket, ya berupa bentuk doa dan juga ibadah-ibadah tertentu yang kita kirimkan, ya masih bisa. Misalkan kawan kita ini punya utang, ya kita lunasi utangnya. Nah, itu sampai itu. Karena dulu pernah Rasulullah SAW mau menyolatkan jenazah. Jenazah yang pertama yang datang disolatkan oleh Rasul tanpa bertanya. Tapi begitu dapatnya jenazah yang kedua lewat mau disolatkan, Rasul bertanya, ini orang ini misalkan ada utang nggak? Rupanya saya tahu kan sudah utang, ya sudah utang, kan? Nah, benar utangnya. Kata sahabat yang lain yang tahu lah, belum ya Rasulullah masih banyak utangnya. Itu dengan sholat jalan saya tiba-tiba ada temannya orang meninggal ini, ya Rasulullah saya tanggung, saya jamin utangnya, tanggungnya, ya. saya jamin utangnya, saya yang bayarin. Oh kalau gitu ya saya sholatkan. Nah, itu menandakan bahwasanya amal perbuatan orang itu pun bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Ya. Atau misalnya ada orang kawan kita belum pernah haji, ya, pernah haji. Kalau kita hajikan, namanya ibadah haji. Dulu ada seorang sahabat hajinya untuk teman-temannya syukuran. Kan kalau ibadah haji itu kan niatnya kan dilafazkan, ya kedengaran gitu. Yang juga kan baik Allahumma dan umratan di syukuran, gitu kan. Ya Allah haji umrah ini adalah syukuran. Nah, Rasulullah dengar, siapa tuh syukuran? Kamu haji untuk syukuran? Ya ini saudara saya, sahabat saya yang Rasulullah. Dia haji. Kamu haji belum? Belum. Nah, kalau haji itu nanti tahun depan kewajiban itu namanya padahal haji. Padahal haji saja yang di situ banyak aktivitas ibadahnya. Ada doa, ya. Maka sepanjang haji itu orang mau haji baca Quran. Kalau orang meninggal, ya sampai. Tidak masalah mengirimkan bacaan Fatihah, meditasi, bacaan apapun, ya disampaikan. Tapi yang sampai saya kita positif tinggi. Nah, kebetulan orang yang bersikeras penyampaikan gitu. Nah, dan ini bentuk bagian dari doa. Kan kita tuh kalau dalam beribadah, kita cari yang punya peluang, ya, kan yang tidak ada peluangnya, yang ada peluangnya gitu. Ya,
Kenapa? Karena sepanjang masih ada dalil yang bisa mengakomodir ya, amal ibadah itu masih bisa kita pakai. Makanya kan di dalam syariat itu ada yang qat'i, pasti, ya, ada yang zonni. Zonni itu jadi perbedaan-perbedaan. Kalau yang pasti itu nggak ada perbedaan di situ. Ya. Contoh misalnya 110 rakaat, zuhur rakaat, asar rakaat, rakaat, asar rakaat, nggak ada perbedaan lama. Ya. Tapi nanti kalau sudah qobliyah badiahnya itu baru ada perbedaan berapa sebelumnya, berapa setelahnya, soal apa saja yang ada qobliyahnya, ada badiahnya, baru ada perbedaan-perbedaan. Kita harus mengetahui ada perbedaan-perbedaan substansial yang pokok agama. Nah, kalau pokok agama itu tidak boleh ada perbedaan. Dia harus, kalau ada perbedaan berarti satu mesti sama. Ya, nah, itu yang pokok agama. Apa itu contoh pokok agama? Tentang kenabian. Ya, Nabi nggak ada lagi Nabi Sallallahu Muhammad. Dan apa yang mengatakan Nabi Sallallahu Muhammad nggak benar. Ya, tentang hari akhirat, mungkin akhirat pasti adanya. Kalau orang yang itu bayangan, ya, ada. Kalau mati selesai. Itu kan akidah. Tapi kalau cuma perbedaan ulama tentang satu masalah, ya, kan kemarin ini kan ada lagi ramai sampai seperti ya, kenapa seperti gitu kan? Kenapa nggak yang lain? Karena alasannya adalah dalam hadis dikatakan Fatihah itu adalah afdhalul Quran. Jadi di Al-Quran ada 114 surah nih. Dari 114 surah yang paling agung yang mana? Nah, gitu kan? Ya, Fatihah. Maka ulama memilih Fatihah itu. Ya, kalau misalkan ada apa-apa untuk wasilah soleh, ya, itu berwasilah itu macam. Ada berwasilah dengan amal soleh. Ya, contoh berwasilah itu kita yang menyampaikan kepada hajat kita, namanya wasilah yang menyampaikan. Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, ya, lalu jalan kaki, berarti jalan kaki wasilahnya. Ada yang pakai motor, nah wasilahnya pakai motor sampai ke tempat. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kapal laut. Nah, itu wasilah namanya, yang wasilah sampai kepada tujuan. Nah, begitu juga ketika kita misalnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, caranya gimana? Wasilahnya, wasilahnya ibadah. Ya, ibadah. Kita ingin masuk surga, apa wasilahnya? Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Itu namanya wasilah dengan amal soleh. Ya. Nah, kemudian wasilah dengan orang soleh. Nah, dengan orang soleh. Boleh kita tahu kalau kita ini rajin berdoa, ya, rajin ibadah. Kemudian kita katakan satunya masalah doain ya, gitu. Ya, kita minta doa kepada orang soleh. Ya, itu boleh. Doa kepada orang soleh. Atau misalnya berwasilah dengan berselawat kepada Rasulullah, juga. Ya, kenapa? Karena doa itu akan tergantung dari orang berselawat. Itu namanya wasilah. Yang jalan untuk bisa sampai kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kembali kepada persoalan kematian ini. Kullu nafsin za'iqatul maut itu poin utamanya, setiap yang pasti mati. Ya, pada dalam Quran dalam ayat itu katakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, jadi setiap segala sesuatu itu akan hancur, ya, kecuali wajah. Nah, Allah itu memang kadang-kadang mengungkapkan dirinya dengan menyebut wajah Allah, ya. Asma Allah, dengan nama Allah, ya Allah, nah, gitu kan. Ya, jadi itu maksudnya utuhnya Allah sebetulnya, ya, dia bukan wajah saja, gitu ya, tapi penyebutan itu menjadi suatu hal yang wajar di dalam Allah mengungkapkannya. Allah kan di atas nama mengatakan dengan wajah Allah, dengan kekuasaan Allah, ya, intinya adalah segala sesuatu akan muncul kecuali Allah. Ya. Aku kamu bagi itu sama dan bagi Allah hukum. Maksudnya apa? Yang akan memberikan reward, punishment, ya, yang memberikan imbalan, ya, yang tadi dikatakan Innaman wafawna ujurakum yaumal qiyamah.
sesungguhnya disempurnakannya balasan ya dari amal perbuatan yang kita lakukan itu pada hari kiamat. Jadi perjalanan kehidupan kita ini itu sebetulnya adalah ujian dari Allah. Ya, dalam surat Al-Mulk dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya. Itu apa Allah ciptakan kehidupan dan kematian? Dia buluakum, mengujimu. Ya. Mengujimu. Jadi sepanjang kehidupan kita ini sebetulnya itu ujian semuanya. Ya, ujian. Ujian itu ya pada mendukung bisa dibuat khair fitnah. Kamu uji kamu dengan apa? Dengan sesuatu yang baik, ya. Dengan sesuatu yang buruk. Itu ujian semuanya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua ujian dari Allah SWT. Kita sehat walafiat pagi hari kita bangun, ya. Nah itu ujian. Bagaimana kita mensikapi kehidupan tersebut? Maka kita ucapkanlah syukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu ahyan apa misalnya biasanya setelah kita bangun tidur itu kan kebiasaan gitu kan berbeda dari kamar mandi. Ya, sampai ke kamar mandi, istrinya lancar, urusannya lancar, ya. Itu keluar dari kamar mandi kan ganti. Nah, kita puji lagi Allah SWT syukur kita. Alhamdulillah dari antin ada wa'afani. Kalau badan kita sehat, ya, lalu kemudian dihidangkan makanan, itu biasanya ya ada namanya selera. Ya, selera itu namanya ya syahwat. Syahwat itu macam syahwat makan minum, ada juga syahwat pada niat yang lain. Ada syahwat juga. Itu akan terjadi kalau badan sehat. Ya. Kalau bapak sakit kan selalu ditawari makan. Kamu makan apa? Ya nanti aku makan dengan istri. Kan itu kalau badan sakit. Kalau badan sehat kan tanya-tanya gitu. Kenapa? Kenapa tidak? Enak aja gitu. Maksudnya, ya. Kenapa seorang istri, seorang ibu misalkan nanya kepada anaknya kah, suaminya kah yang sakit gitu kan, mau memakmurkan makanan apa gitu, karena kan, ya kenapa? Karena dia sakit. Ya, kalau sehat, nasi uduk di pagi hari juga enak, ya, bubur ayam juga enak, pisang goreng juga enak, kenapa? Sehat. Nah, ketika kita menikmati karunia Allah tersebut karena badan kita sehat, kita bersyukur. Apa kita ucap? Kita ucap kemudian nanti ada masalah, ada banyak. Jadi kita bersyukur karena ujiannya ujian yang baik, ya ujian yang baik. Pagi bisa jogging, jalan kaki. Kenapa? Ada mereka bisa menggerakkan. Ya, saya pernah ada kawan dan dia tinggal di Singapura. Ya, nah, bulan saya ke sana, saya di sini, datang ya. Itu jalannya pelan gitu, harus juga. Karena rupanya dapat semburan kakinya keduanya gitu. Ya, jadi jalan susah. Jadi kalau menyeberang jalan raya itu kan ada timernya 40 ya kan, sampai 40 itu nggak kejar lagi saking lambatnya ya, sakit gitu kan. Itu ujian. Nah kalau misalnya kita sudah bisa jalan pagi malah keliling komplek pun enak gitu kan, itu bersyukur pada Allah SWT. Jadi ada orang yang diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, ya, ada yang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana sikap dia menerima itu? Ya, yang akan dinilai oleh Allah SWT itulah bagaimana sikap seseorang hamba ketika diuji oleh Allah SWT. Nah, disinilah keuntungannya orang beriman. Kenapa dikatakan mahal beruntung orang-orang beriman? Karena Rasul mengatakan ajaban dia menjadi mungkin. Inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan, yang ajaban wajib. Ya. Kan kalau ada sesuatu yang kita wajib. Ya. Nah, ajaban. Jadi wajib itu apa? Ya, urusannya orang beriman. Ya. Kenapa? Karena semua urusannya itu akan berakhir yang baik. Ya, yang baik.
In asabahu sarah, syakar. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, ya syukur. Kalau menimpa yang ada sesuatu yang dorok, ya sabar. Jadi ketika seseorang menerima sesuatu dengan sabar dan syukur, ya, itu akan menjadikan sesuatu balasan yang terbaik yang nanti disempurnakannya nanti pada hari kiamat. Makanya di dunia ini kita banyak menyaksikan ada orang yang baik-baik, nyatanya susah hidupnya. Kenapa enggak Allah kasih aja balasan langsung atas kebaikannya? Ya. Ada orang yang jahat-jahat, enak aja itu, nggak pernah sakit lagi, nggak pernah apa gitu ya. Ya itu dunia begitu. Ya, nanti di akhirat keyakinan pada itu apa kita kematian. Jadi kata Rasulullah dalam salah satu hadis, aksiru hadimal lazat. Ya, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang pemutus kesenangan. Ya. Lalu ditanya oleh sahabat, ya, wama hadimal lazat ya Rasulullah. Apakah pemutus kesenangan ya Rasulullah? Itu adalah al-maut, al-maut, al-maut. Apa disebut pemutus kesenangan? Ya coba aja. Kalau ada orang sudah meninggal gitu kan, ya, awalnya dia makan, ya ekspor ya, dimasukin ke mulutnya pun nggak ada apa-apa, ya, terputus, ya, putus. Nah, dan itu sifatnya pasti, ini kan pasti. Jadi di antara Anda disebut dengan mafatih baik, ya, kunci-kunci kegaiban yang hanya Allah yang tahu. Ya, jadi abadikan dalam surat Luqman ayat 4 dalam surat Jin itu adalah Inna Allah indahu ilmus-sa'ah. Ya, jadi yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat adalah bisa nggak tahu. Nabi Muhammad itu juga nggak tahu. Karena makanya itu bertanya pada saat kapan kiamat terjadi wahai Rasul. Ya, jadi kata Rasulullah as-sahil wal mas'ul, yang bertanya dan yang tanya juga sama nggak tahu itu tentang hari kiamat. Cuma tanda-tandanya ada, ya, tanda-tandanya ada. Tanda itu dua macam, ada yang sukro, ada yang kubro. Kalau yang sukro itu yang kecil tandanya dengan turunnya Nabi Muhammad itu sudah tanda. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Karena ini Nabi setelah itu, ya, kan nanti kajian total terjadi. Tapi kalau yang besar nanti baru ada namanya ya tujuh majus, ada dajjal, ya, ada berbagai macam peristiwa-peristiwa yang dahsyat biasa terjadi dalam kehidupan, ya, terjadi ada kubrohnya. Nah, jadi makanya itu pertama ada tentang ilmu tentang hari kiamat. Kemudian kedua, qayunazilul ghaiz, dan kapan diturunkannya hujan. Kita nggak tahu, kita hanya bisa mengira-ngira, istilahnya perakiraan cuaca, ya, perkiraan, ya. Kalau dulu karena digunakan kata ramal, yang anda terima, ya, kenapa? Karena meramal-ramal itu nggak boleh. Tapi perakiraan sudah bisa betul kan? Bahasanya kan perakiraan diterima lalu perakiraan cuaca, yang Bogor, Bandung, Jakarta, Tangerang, jam gitu kan, perkiraan. Tapi kapan turunnya hujan? Ya. Kemudian yang ketiga, wayak lamu wafil atham, yang mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Maksudnya anak. Kalau dahulu di awal-awal sebelum ada teknologi USG yang mengetahui jenis kelamin, maka ketika itu ulama menafsirkan itu bahwa tidak ada yang tahu kelamin janin yang ada di dalam tubuhnya. Tapi kemudian sekarang kita tahu, ya, walaupun tidak 100% ya, tapi sekitar 99% lah, ya, tahu bahwa ini tandanya. Dan ini pertanyaan ini, kayak sebelum lahir orang tua ada siap-siap nama. Ya, kalau dulu kita kan mempersiapkan nama itu langsung dua-duanya gitu kan, nanti perempuan disiapkan gitu kan, karena kita tahu perempuan. Kalau sekarang kita udah tahu, nah kalau dia yang perempuan, kalau perempuan ada 2, 3, ya. Kalau laki-laki disebutnya nama laki-laki. Bahkan kadang-kadang ditanya kepada ibu tua yang satu mengatakan ya, ada yang satu lagi jangan Abdul Hasan, namanya akhir sama, ya. Dan satu lagi karena kasih nama akhir, karena ketiga-tiganya itu diminta, ya kan kayaknya namanya
Di sini nama Muhammad Ahsan ya. Ya kan itu masih 3, tambah lagi 1 lagi kan veteran jangan nama Will kan orang ya. Baik. Nah, jadi itu yang ada dalam wahyu. Ya. Sekarang diartikan tidak ada yang tahu anak ini nanti bakal jadi apa, gitu kan? Dan bukan jadi apa gubernur, akan jadi presiden misalnya kan, tahu ya namanya adalah tidak menjawab pada terakhir. Kemudian buah mata dengan sumazat sibuk koda, dan seorang tidak mengetahui apa yang akan dikerjakannya dan dia sok. Ya, tidak boleh saja berencana, ya karena besok itu hari Senin kita mau ke kantor, harus kita ke sini ya sini. Bisa saja apa yang kita rencanakan tidak seperti itu kejadiannya. Kenapa? Karena tidak ada yang pasti bisa memastikan. Termasuk terakhir, wamata di nafsu di air ardin tamu. Di mana meninggal? Kita tidak tahu. Yang dikira karena kita di Bogor, kita di Bogor itu, ya kita di Bogor itu ada kawan di Bekasi. Kesinilah katanya, saya ada cara nih. Ya, nah, kita Bekasi, banyak mereka di Bekasi. Ya, kan Bekasi. Makanya ada satu cerita di teman Nabi Sulaiman ceritanya. Ya, ada seseorang ketakutan. Ya, kita dipandang terus oleh seseorang. Nah, itulah pada Nabi Sulaiman ceritanya. Ini kalau kesan ceritanya Allah malam, kita ambil poin ini ya. Di poinnya nanti ya. Karena Nabi Sulaiman ya, takut saya orang saya bisa nggak saya dihantar ke tempat jauh dan menghilangkan rasa takut ya kalah gitu ya. Nabi Sulaiman kan bisa memerintahkan angin ya kayak angin aku bawa kalau di sana kita ke sana apa sih paling jauh lagi sana ya sampai di sana itu ya ternyata yang ditakutinya itu menunggu di situ ya. Nah, rupanya mereka mau ya. Nah sebetulnya nah ketika mereka ketemu dengan Nabi Sulaiman dia nanya kamu kenapa kemarin buat apa namanya berita takut ya saya punya uang di sana tapi dia masih dari sini gitu di sini ya kita kan dari sini juga gitu dari pagi itu masih ngobrol-ngobrol sudah indah sih ya ini nggak tahu itu aja ya aja tidak ada yang tahu itu rahasia itu rahasia nggak ada orang pergi jalan-jalan kan apa namanya pakai banyak ambil ada yang jalan-jalan pergi ke puncak nyanyi-nyanyi tiba-tiba kemudian hilang nyanyi jatuh apa namanya speaker yang direkam sudah aja itu karena dia merupakan sebuah rahasia maka memang itulah disebut dengan dipersiapkan. Rasulullah itu pernah ditanya siapakah orang mukmin yang bijaksana dan cerdas disebut dengan akyas ya, kata Rasulullah adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan ya. Jadi kalau misalnya umur umat Nabi Muhammad itu kisaran Bainasiti Nawasabi kisarannya itu 60 sampai 70 tahun itu yang mayoritasnya. Kalau ada yang keluar terus ya dan digambarkan dengan para sahabat-sahabat Nabi Rasulullah saja kan menurut perkiraan kan 63 kan kecil ya. Kalau masih berarti bisa 62 atau gitu ya. Nanti umur Nabi itu sekitar kita juga akan begitu. Ya, umur kita sekarang ini menjelang 60 ya sebenarnya lah. Ya, itu sudah sekarang. Ya. Nah, kalau dari 60 ya setidaknya kalau 70 itu kan berapa lagi? Dipersiapkan. Ya. Jadi orang yang cerdas, kenapa dipersiapkan? Karena dia akan berangkat menuju kalau misalnya kampung yang abadi, ya kampung yang kekal. Ya. Nah, ada lagi mati-mati di situ. Ya, itu disebut dengan yaumul jaza. Kalau tadi dunia disebut dengan yaumul ibtilah. Dia keluarga. Nah, itu kan di situ kata-kata ibtilah ujian. Ya, ayo bahasa Muhammad.
kalau misalnya akhirat disebut dengan apa? Yang jasa ambil makan yang malun. Nah, gitu kan? Balas terhadap apa yang kamu kerjakan dan balas itu sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Kemudian mansur siha alina wa jannah. Jadi amal perbuatan kita itu kan ada dua macam. Ada amal sholihat, kan? Ada syariat. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ukur perbuatan kita itu ada yang soleh, yang baik, ada yang buruk. Ya, kan kita kadang-kadang bisa juga apa bohong, gitu kan? Ya, menipu, ya, atau apa namanya, macam-macam yang dilakukan oleh manusia dalam survive. Ya kan kalau survive itu kan orang pengen makan enak, pengen tidur nikmat, pengen duit banyak. Nah kemudian dia bekerja. Nah dalam dia bekerja itu macam-macam penggunaannya. Ya. Ada orang yang bekerja, kamu saya kasih gaji, kamu kerjanya nggak berat, cuma menfitnah sebulan aja, bilang aja sebulan begini. Pokoknya yang jelek-jelek. Nah, jadi dikasih tempat kerja, ya, dengan mengatakan sebulan ini begini tempat kerja. Ada yang begitu. Mencari apa namanya itu. Tapi yang harus kita ingat, dunia ini akan ibtilah, ujian. Batasnya nanti. Nah, kira-kira batasnya apa? Kita berpikir, apakah dengan melakukan seperti ini, batasnya lebih baik atau buruk? Nah, makanya mengingat kematian itu di antara utama dalam sebuah kitab namanya At-Tazkirah. Ya. Tazkirah ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi ini menyimpulkan kalau ada orang yang ingat kematian, pertama dia akan termotivasi untuk bertobat. Dia akan banyak sifat. Ya, ya. Apalagi kalau misalnya sudah tanda-tanda. Tanda-tanda itu siapa yang bisa mengerti tanda-tanda? Ya, itu dokter. Ya, nah, diperiksa ke dokter. Tanda, loh, apa nih saya begini? Ya, ini namanya apa ada sakit ini. Ya, jantung namanya ini itu. Nah, ini kalau perkiraan medis, ya, bapaknya bisa bertahan 1 tahun, misalnya gitu, ya, bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kira-kira gimana setelah ada kondisi seperti itu? Ya, tentu mempersiapkan diri lagi, gitu kan? Nah, semakin mempersiapkan diri, jadi perlu juga sebetulnya gitu ya, ada sesuatu yang, karena orang bisa lupa diri, ya. Orang kalau merasa dirinya itu sehat, merasa dirinya muda, merasa dirinya itu macam-macam yang timbul keinginannya. Salah satu kesombongan Fir'aun itu menurut riwayatnya dia nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Jadi pada sombong dia. Pernah sakit. Nah, sakit itu bagus juga. Membuat tanda-tanda kalau bicara tanda-tanda fisik, ya, terus terjadi, ya kan, mata sudah mulai kambuh, nah, kan kulit mulai kendor, jalan pun sudah mulai mulai ke bawah. Kamu lihatnya di sini. Sekarang udah ke sini, lihat ke bawah, terus kecil gitu kan. Nah, dengan itu tanda-tanda itu, ya, tanda-tanda. Nah, itu yang kita mencari tanda-tanda itu pada kita sehingga semakin kuat persiapan diri. Kenapa? Karena ujung daripada balasan itu kan dua macam. Ya, pertama sudah neraka. Ya, karena lagi di akhir itu pilihan cuma dua itu aja. Nah, untuk menentukan pilihan kita di mana kita harus menentukan itu di dunia ini. Nah, kalau untuk masuk surga, ya, syarat pertama itu beriman. Iman sudah pasti itu, dan itu namanya registrasi. Registrasi sebagai ahli surga dengan mengucapkan syahadat, pernyataan keimanan. Nah, kalau orang itu ahli neraka, registrasinya akan apa? Murtad, kufur, yang munafik, fasik, nah, itu mendaftar sebagai ahli neraka itu. Ya. Nah, ini kalau kita ingin mendaftar sebagai ahli surga, bagaimana? Nah, keimanan itu kita jaga. Ya, jangan sampai nanti keimanan itu ketika akan meninggal tercerabut dalam batin kita. Ya, makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, sampai saking seringnya istrinya heran, akhirnya bertanya juga. Karena itu kalau di rumah istrinya, sama di yang bertanya itu Salamah,
Ya. Beliau mengatakan begini, ya sampai qalbi anak. Wahai yang memutarbalikkan hati, tetaplah mantapkanlah hatiku dalam agama. Itu dibaca terus ya. Ya paling sampai qalbi anak. Sehingga istrinya kan kalau berdoa itu kan dilapaskan, cuman ada yang kencang, ada yang tidak kencang, tidak bergerak mulut itu. Jadi kita sholat kita disuruh membaca Fatihah, membaca takbir, membaca bacaan-bacaan di sela di antara takbir itu harus dibaca. Ya misalnya kita membaca Fatihah, baca. Ruku misalnya subhanallah subhanallah. Jadi bukan mulut dikatupkan, bukan yang digerakkan, kita membaca. Hanya saja sir bacanya, tidak mengganggu di kiri kanan kita. Ya, pokoknya kita kencangin gitu kan, mengganggu. Tidak dibaca. Quran itu sudah dibaca, ya, baca Quran. Jadi kenapa? Karena gerakan lidah itu ternyata dicatat, ya, catat oleh mereka. Mereka kita melihatkan yang zahir. Memang betul bisa saja kita membaca Quran, kita lihat saja itu nggak dibaca, ya, mulut kita nggak bergerak, mantap saja gitu kan ya. Ya itu pahala juga, ya, pahala juga, bukan nggak berpahala. Tapi kan kita sesungguhnya membaca, ya, apa namanya, faktor hukuman ayat kata-kata wajah lihat alaihim ayat lihat, ya, tutslu bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepada kita. Nah, kembali kita kepada orang yang mati. Makanya kita termotivasi untuk bertobat dan beristighfar. Ya. Nah, bertobat istighfar ini ada yang diungkapkan dalam bentuk kalimat istighfar dan tobatnya. Astagfirullahaladzim. Ucapan dalam bentuk kalimatnya. Ada yang beristighfar dengan apa? Dia melakukan amal soleh. Ya. Jadi sholat yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa kesalahan kita. Antara sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu menghapuskan kesalahan kita. Bahkan kemudian ada ibadah-ibadah yang diberikan semacam tawaran, gitu ya. Ya, jadi ada offernya, tadi offer gitu kan untuk mendapatkan pahala. Ya, misalnya kita bulan Muharram. Nah, di Muharram ada berpuasa, maka nanti tercover lah usaha setahun. Nanti datang lagi bulan Arafah, hari Arafah, misalnya gitu kan. Nah, puasa kamu dari Arafah, maka kamu akan dapat pahala tercover usaha 1 tahun sebelum 1 tahun setelah. Nanti datang lagi Ramadan, kan usaha kamu setahun yang lama, tahun-tahun sebelumnya, ya ampuni Allah. Nah itu kan upaya-upaya dengan yang membaca misalnya kalimat di pagi hari kita Allah sudah sedih kalau lahum wa lahum pada usia pagi Allah sudah sedih kalau lahum pada usia pagi baca 10 kali, maka 10 kesalahan kita dihapuskan, 10 derajat diangkat dan diberi pahala yang sangat besar. Itu namanya adalah upaya kita untuk beristighfar melalui kalimat langsung atau ibadah-ibadah tertentu yang dimana fadilah itu adalah untuk menghapuskan dosa, termasuk membaca surah Yasin. Orang yang membaca surah Yasin di waktu malam hari, ya, itu keesokan harinya itu sudah mendapatkan ampunan dari Rasulullah. Itu menyebutnya malam, dengan malam. Nah, karena dia tawaran, jadi bersaing kepada kita, apakah mau setiap malam, atau cuma 1 malam, atau cuma 2 malam, atau cuma 3 malam. Itu kan itu diberi kelonggaran. Makanya ada ibadah itu 2 macam pengertiannya. Ada ibadah yang muqayyadah, yang terikat dengan perintah, ya, dan larangannya, dan ada yang tidak terikat, yang diberi kelonggaran. Ya. Dalam bahasa yang lain ada yang disebut dengan kesabar, ada yang lunak. Ya. Kalau ibadah kalau ini itu termasuk yang gak muqayyadah, artinya fleksibel. Ya, fleksibel. Bisa menurut ilmu itu kita datang ke rumah gurunya dulu, orang ulama-ulama itu mendatangi, ada pakar hadis, pakar tafsir, pakar ini dia datangi, dia tinggal di sana sampai bertahun-tahun. Ya, setelah puas ya, rasanya nggak lagi ilmu yang akan diajarkan,
Ya, ada yang pergi ke majelis-majelis ulama, misalkan majelis imam ini, nah, itu kan tentang dari situ. Kalau dulu kan sekarang kan macam majelisnya, ada majelis yang bermazhab seperti di sini, mazhab di sini, ya, itu punya majelisnya. Ya, dan itu ada orang Padang, ya, namanya Habib Al-Minan Bawawi. Kalau ada orang datang dari Indonesia, yang semuanya apa belajar, ya, kalau nanti jadi ulama, ya, yang berhasil susah, ya, termasuk ulama besar, ya, ada begitu. Jadi belajarnya begitu. Jadi dan fleksibel, ya, ada juga yang apa namanya, ya, dia sengaja minta ustaznya gitu kan, ya, boleh aja gitu. Nah, fleksibilitas. Jadi nggak bisa kita mengatakan ada perintah kalau habis subuh itu ngaji. Nah, yang begitu cara berpikir kan. Nah, sekarang kan begitu, ya. Pikir ada mana, ya, dalil yang spesifik seperti itu. Jadi dia tidak memisahkan. Kayak kemarin, ya, baca Al-Fatihah sebelum kajian. Jadi komentar sama Ustaz, mana ada dalilnya? Bid'ah ini. Padahal membaca Al-Fatihah itu simpel. Mau dibaca, mau ada pengajian, mau ada apa namanya, resepsi misalnya, yang mereka membeli resepsi pernikahan ini dapat, nah, bisa aja. Atau misalnya ada orang yang kita siang, jom gitu kan, mudah-mudahan kalau jadi sama-sama kita baca ya, biasa. Karena ada isyarat digunakan siapa yang membaca surat Al-Fatihah atas niat sesuatu akan dikabulkan. Ya, karena waktu diturunkan itu luar biasa. Ya, dua surat yang luar biasa itu Al-Fatihah dan Hafiz Al-Fatihah, yang bisa maksudnya dari Rasulullah atau dari kita yang bisa mengajar kebaikan. Itu turunnya Rasulullah sedang bersama dengan sahabat dan menyerupai seseorang laki-laki. Dengan ciri itu pada Rasulullah ada menyerupai laki-laki, ada yang dengan wujudnya yang apa namanya asli. Tapi asli tidak pernah dilihat oleh sahabat. Yang lihat Rasulullahnya. Kalau dia tidak asli, sudah banyak sering. Dia asli yang teman, yang bisa, gitu kan. Nah, yang Islam itu menyerupai. Jadi ketika itu dia sama-sama terdengar suara ada tupan di langit, ya, sampai ke bumi gitu ya, tergetar. Dia berkata sama mereka, dan dia mengatakan, terus ada mereka turun, ya, maka dia, bagaimana dia kasih tahu gitu, tuh mereka turun yang membawa dua cahaya. Nah, dua cahaya diserahkan kepada Rasulullah. Yang satu ternyata Fatihah. Ya, yang kedua di penghujung surat 2 ayat atau 3 ayat Al-Baqarah, ya, Rasulullah bima yang dari sama nah, tidaklah dibaca satu huruf dari dua cahaya tadi pasti akan diberikan. Nah, ada sahabat dia sebetulnya bukan dari situ dia pemahamannya. Jadi waktu satu saat mereka melewati suatu perkampungan, yang ini kan rombongan, kafilah-kafilah. Mereka nginap di situ, ternyata malam harinya Pak suku sakit, digigit dapat berbisa. Lalu tanyakanlah para sahabat di antara Anda yang bisa menyembuhkan Pak suku kami ini. Sama-sama, saya kan, ya, di sembuh, nah itu kan sembuh oleh sahabat ini. Kan ditanya oleh temannya, ini kamu sahabat cepat ya, sembuh. Dia makan lah, pokoknya seperti dikasihkan, ya, sembuh dia. Karena saking berterima kasih kepada suku ini, dikasihlah kambing 30 ekor. Ya, kalau kambing kemarin 5 juta, kita 10 juta itu. Ya, dokter kan, nah bisa 10 juta nih harganya. Enggak ya, agak sekian. Ya. Jadi viral gitu bahasa kitanya. Sampai kita dengar Rasulullah, ada seorang sahabat baca Fatihah, dapat hadiah. Itu lah, gitu kan. Ya, macam-macam. Rasulullah kalau ada yang begitu dipanggil, namanya kalifikasi. Apa itu? Saya dengar kamu bisa menyembuhkan orang. Gimana caranya? Ya, saya bacakan Al-Fatihah. Berarti Rasul tidak pernah menyuruh banyak orang sakit baca Fatihah, enggak.
Cuman kenapa aku baca Fatihah? Ya, enggak yang lain. Saya yakin ya Rasulullah, karena di situ ada kalimat iya karena dua iya karena stamina, kan? Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau memohon pertolongan. Ya saya minta tolong kepada Allah. Ya, karena di sini syaratnya di sini dapat yang ini. Saya baca dapat ya. Ya, saya minta kepada Allah sembuhkan orang ini ya. Sembuh dia. Saya sebut dengan al-wafi, ya, atau istilah surah ya, penyembuh, ya, surah penyembuh gitu. Nah, di situ. Ya, kita bisa kalau orangnya melihat sudah ibadah itu seakan-akan muqayyadah semua, itu yang sempit jadinya. Ya, sempit. Kalau anak ibadah yang jadi berpakaian untuk orang, itu orang itu kan diberikan kebebasan kepada kita. Mau pakai gamis silakan, mau pakai sarung silakan, mau pakai ya kita masing-masing apa namanya suku bangsa itu kan udah beda. Ya, coba perhatikan ya kalau orang Indonesia misalnya, ya kalau secara umum peci nasional, ya kalau pergi ke Bangladesh, lain lagi pecinya. Lihat kita ke Afghanistan, lain lagi. Walaupun dia pakai imamah begitu, tapi imamahnya orang Pakistan dengan imamahnya orang Saudi beda. Ya, nah terus gimana kalau begitu? Tidak bisa kita mengatakan ada bukan orang mengomentari. Oh apa namanya sorbannya di Ponegoro, sorbannya ini, sorbannya itu dikomentari itu kan. Ini pengaruh itu. Ya, enggak. Jangan kalau yang begitu jangan dipakai patokan hukum. Ini bid'ah, ini salah, itu enggak. Ya, ini ada ibadah yang prinsipal, ya, yang dimana diberi kebebasan. Sama juga kita suka, kita mau berdoa, tidak berdoa, kita prinsipal. Tapi ya, tidak boleh kita mengatakan kita orang yang berdoa, oh, bid'ah ada, ya, mana kita punya, tidak ada niat, tidak boleh. Itu makanya kalau ilmu syariah itu akan ulama-ulama dalam memutuskan sebuah perkara, itu namanya ada ijtihad. Ya, asli jawab. Dengan apa keputusan perkara kalau kamu dihadapkan dengan Allah? Oh, Bismillah. Ternyata nggak ada juga dengan kitab Allah. Ada juga apa? Ayo kita ini lagi. Aku beristihad. Nah, itu maka budaya-budaya itu tidak semuanya diukur dengan salah dan atau benarnya. Ya, nah, ini nggak ada. Tapi diukurnya dengan spiritnya. Apakah bertentangan atau tidak? Kayak kita salaman. Ya, kalau salaman sama masuk bersama, ya, kalau kita di sini belum sampai tangan udah begini, ya boleh aja. Ya, kita ditentukan seperti itu. Ya, di kembali kita pada kematian tadi ya, kematian itu akan menyebabkan seseorang itu bertobat. Nah, kemudian yang kedua, dia akan termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh. Kenapa? Sebagai persiapan. Ya. Dan yang ketiga, dia akan terproteksi dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia tahu nih, ini pertanggungjawabannya berat di akhirat. Nah, gitu kan. Kalau tidak ada itu, makanya dalam korupsi 1 miliar, 1 triliun, bahkan berapa juta perlu dijual apa namanya ya, bisa dijual lah gitu kan. Karena dia nggak pertimbangan hari akhirat. Ya. Kalau di hari akhirat kita saja kadang-kadang melihat ada toko buka gitu kan, toko makanan, tapi orangnya nggak ada. Oh nggak ngambil, nggak ada mau ngambil. Karena khawatir kalau nggak ketahui juga sama orang tokonya kan, apa yang lihat? Ya. Apalagi kalau ada CCTV lagi, ya. Makanya dulu kan kalau di Mekah Madinah itu, sekarang dia masih juga kalau datang masyarakat, tinggalin aja dia, tinggalin aja, lalu pergi gitu kan, tak peduli dia, maka ada yang curi. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau ketahuan menjudi, ketahuan nih, itu banyak berat. Ya. Orang berisiko. Nah, kita kan hukuman mencuri kan ingat. Ya, nah, bahkan diberikan tempat yang cukup bisa istirahat. Ya, kelengkapannya kalau pergi ke Sukamiskin, situ itu tempatnya enak, katanya kita juga sana. Tamannya juga, gitu kan. Pagi dibangunkan, makan, olahraga, banyak. Nah, kita ya hukumannya gitu. Tapi tetap saya menyenangkan. Kenapa? Karena terikat, yang terpenjara. Kayak nama terikat terpenjara juga. Kalau tersebut, bapak misalnya dikasih
dapat sebulan, tapi nggak boleh turun-turun. Nggak boleh turun-turun. Semuanya ada di situ. Di kamar aja. Mintalah ini menunya mau makan apa. Itu ide kalau sedikit turun segala macam. Tapi sebulan nggak boleh turun-turun. Bosan. Bosan. Kalau di surga, kenapa nggak ada bosan? Nah, gitu ya. Pertama nggak ada bosan, dia lapang. Jangan itu kan kebun, ya, taman. Ya, orang kan pergi ke taman itu kan jalan sana terus, sangat nggak ada ini. Itu taman luas, nggak ada lagi. Nah, kemudian yang kedua, di situ ada buah-buahan segar, kangkung yang nggak ada busuknya. Ya. Setiap dimakan, tidak ada pengaruh, maksud pengaruh yang negatif. Bapak-bapak kalau misalnya ada durian montong, satu nggak makan 10 biji, ya, 10 yang gede itu, ya, makan karena enak dengan makan habis semua, sempurna. Ya, kalau dipaksain juga nggak apa-apa, itu nanti bisa siap-siap aja. ICU, juga dia anak ICU, kenapa bapak kemarin makan durian 10, ya, kayak kalau selnya naik, jantungnya apa gitu ya, di surga nggak ada, mau makan seberapa sepuas-puasnya. Terus pakai kita kalau pakai kan ini di laundry, ya, dicuci gitu kan. Ya, sehari pakai misalkan bapak ibu pergi kondangan, habis itu kok mau buka sih bajunya, udah nggak enak, udah keringat, ya ganti lagi yang baru. Di surga itulah ada laundry, ya. Cuman apa kita ya Allah nggak ganti pakaian gitu sepengen kita, ya ganti gimana? Tidak bisa langsung sendiri pun tidak bisa mengungkapkan malah ain wa Allah. Nah, jadi itu orientasi akhirat itu memang ya, bahkan harus. Ya. Kenapa? Karena dunia ini diingatkan oleh Allah bahwasanya ada namanya ajal. Ya, ajal dari seseorang itu nanti sesuai dengan ajalnya. Ya, ajalnya. Kalau sudah datang ajal itu, ya nggak satu pun yang bisa ya, apa namanya menghindarinya. Ya, kalau sudah datang kita aja mulai stabil atau mulai stabil. Nggak bisa kita minta kematian. Ya, karena itu merupakan salah satu di antara rahasia kehidupan yang kita tidak bisa. Nah, ini keberadaan kita di masjid, keberadaan kita bersilaturahim, keberadaan kita saling menolong sama menyapa, itu semuanya bentuk yang kita lakukan. Ada yang kita lakukan ibadahnya hablu minallah langsung, ada yang hablu minallah sesama manusia. Ya, makanya ada orang-orang yang terhindar daripada azab neraka itu, ya. Kenapa? Karena santunnya, ya. Kan ada di situ kan diharamkan soal tersebut ya neraka hayyin tayyin qalibin sahih. Ya, kalau hayyin itu diartikan orang yang tidak sombong, ya hayyin tidak sombong ya. Kalau tayyin itu santun, betul katanya santun. Orang kalau ngobrol dengan itu enak gitu, kan legit gitu ngomongnya. Ya. Nah, kemudian qalibin, qalib itu akar kenapa ada yang tidur sapa. Makanya hati-hati dengan provokasi, mengatasnamakan agama perbedaan tapi menimbulkan permusuhan. Ya, khilafiyah bukan menimbulkan permusuhan. Ya, khilafiyah itu pilihan. Ya, jadi jangan kita misalnya ada orang yang melakukan suatu amalan yang menurut kita kurang setuju dengan amalan itu. Tapi jangan berarti itu permusuhan. Ya, khilafiyah itu hanyalah merupakan ya namanya manusia diberi oleh Allah kemampuan menganalisa yang berbeda-beda. Ya, ulama beda-beda juga. Tapi Maliki, Hambali, tafsir juga beda-beda, tafsir Qamari, tafsir Amkar, segala macam. Karena Allah kasih manusia itu banyak bisa juga sama. Kalau lihat ada Aceh, gurunya sama, gitu, tempatnya sama, gitu kan, adanya sama, kenapa perbedaannya beda-beda? Kemampuannya tidak sama. Ya, kita punya anak juga misal 1, 2, 3, gitu kan sama. Kalau bagi itu juga, kok anak itu anak itu begini. Banyak lah. Jadi ini apa namanya yang sudah pertama adalah soal tempat yang berkaitan masih antara masuk dan tidak akan bersih yang sampai besar masyarakat. Ya, karena kita yakin semua itu akan ada imbalan atau balasnya.
Ini barangkali ini. Baik, alhamdulillah. Syukur, iya. Sering sudah disampaikan, mengingatkan kita akan kematian. Hikmah-hikmah yang sudah disampaikan oleh Buya dengan mengingat kematian. Mudah-mudahan kita segera bertobat dan melaksanakan amal-amal soleh agar pilihan yang disampaikan tadi maunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berbanyak amal-amal soleh. Bapak Ibu silakan kalau memang ada yang mau disampaikan ke Buya, mau ditanyakan atau mau ditambahkan, silakan. Ayo. Ada? Kayaknya paham semua ini mengingatkan kematian ini ya 60 70 ya, umur Rasulullah itu adalah antara 60 sampai 70. Bagi yang lewat 70 berarti lulus. Bagi yang belum sampai 60 ini adalah persiapan kita masalah umur ya, masalah kematian itu Allah yang tahu, ini rahasia. Mari kita perbanyak amal soleh menuju kampung akhirat, kampung yang abadi. Baik, demikian. Ada Buya Afzal ya. Kita mungkin terlalu banyak dulu jadikan banyak akal ini kita lakukan obat mungkin bisa nggak obat itu ya obat niatnya kawan-kawan bisa nggak tidak perlu, apalagi yang terkait dengan COVID segala macam, kita sering menghadiri acara-acara yang kepala istilahnya untuk segala macam, banyak yang menyimpang dan kita sering menghadiri lah dan salah itu. Nah, ini gimana ya cara berobatnya dengan yang ya. Jadi kita tentu tidak mungkin menyebutkan persatu. Rasulullah itu memberi sebuah bentuk reaksi doanya begini. Rabbi firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu fa innahu la yabghudhu ba'inat. Jadi ya Allah, ampunilah dosaku yang dahulu, ma'akhartu ya, dan kemudian apa yang sekarang ini, baru-baru ini kita katakan, apa yang nyata dan apa yang tidak nyata, yang tersembunyi, yang tidak nyata. Jadi begitu doanya di umum, semuanya mencakup ya. Firman qadam tu wa ma'akhad tu wa ma'asal tu wa ma'adan. Jika dengan begini, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Zulman katsira, berapa banyaknya? Banyak ya. Fa innahu la yaghfiru wa in anta. Ada yang tidak ada yang bisa mengampuni jalan fal firli. Nah, itu dibaca dalam kalau kamu sedang depan ya, saudara dia bersifat berat. Jadi kapan-kapan lagi kita bisa lagi ya, niatnya kita niat. Jadi perbedaan antara dua rakaat di masjid dengan dua rakaat tobat itu diri niat ya. Datang ke masjid ya mau apa nih? Mau ke masjid ya, ke masjid. Setelah itu mau apa lagi dua rakaatnya? Tobat ya, niatnya bertobat supaya diampuni dosa oleh Allah. Dia masuk kategori secara hajat ya, apa hajat kita hajatnya. Kalau hajatnya itu adalah untuk supaya anak yang sekarang lagi mau ujian
yang lagi cari pekerjaan, hajatnya di situ. Akhirnya hajatnya karena ada dosa yang dilakukan. Jadi, makanya secara spesifik memang tidak ada soal solusi taubat. Ya spesifik, ini soal enggak. Tapi ada kalau engkau punya keinginan, kita akan dan setelah berangkat, ya, hajat itu ada yang hajat bisa terpenuhi, ada yang supaya nantu, ya, kan ada yang jadi tempat mertua lagi. Sedang namanya hajat. Baik, kalau saya lanjut. Bapak Ibu, ada lagi yang boleh sampaikan cukup di soal taubat ini adalah general ya, jadi umum ya, jadi kesalahan-kesalahan yang terdahulu dan kesalahan yang sekarang. Baik, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan ikhtiar untuk memperbanyak amal soleh. Di akhir kajian ini dia tolong ditutup dengan doa. Al-Fatihah. Baik, kita tutup kajian dengan baca. Kepada majelis, subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.